Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmiza Putri, mahasiswa Statistika Angkatan 2019, ingin mempresentasikan hasil UAS Praktikum Meta-Analisis dengan judul Pengujian Terapi Beta Blocker pada Pasien Gagal Jantung terhadap Kejadian Mortality dengan Metode Mental Hansel. Adapun presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir dari UAS Praktikum Meta-Analisis. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu gagal jantung yang merupakan salah satu penyakit kesehatan yang sangat serius. Gagal jantung didefinisikan sebagai suatu kondisi patologis di mana jantung gagal memompa darah sesuai dengan kebutuhan jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gagal jantung atau juga disebut congestive heart failure atau CHF merupakan tahap akhir dari seluruh penyakit jantung dan merupakan penyebab peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien jantung. Obat beta blocker adalah obat gagal jantung yang memblok sistem saraf simpatis dengan cara menghambat aksi katekolamin endogen pada reseptor adrenergic. Obat beta blocker seringkali digunakan untuk penatalaksanaan abnormalitas ritme jantung, mencegah serangan jantung berulang, hipertensi, dan saat ini juga digunakan untuk pengobatan gagal jantung. Pemberian terapi yang tepat dan meningkatkan kepatuhan pasien atau memperbaiki kelangsungan hidup pasien gagal jantung atau CHF merupakan cara yang dapat digunakan untuk menurunkan mortalitas dan meningkatkan kualitas hidup pasien CHF. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui perbedaan pemberian terapi beta blocker pada pasien gagal jantung terhadap tingkat kematian yang terjadi akibat gagal jantung dengan memanfaatkan meta-analisis dan menggunakan data beberapa peneliti sebelumnya yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan pemberian terapi beta blocker pada pasien gagal jantung terhadap tingkat kematian yang terjadi. Berdasarkan bukti ilmiah yang dihasilkan melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, informasi ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi dan evaluasi terapi beta blocker pada pasien gagal jantung terhadap tingkat kematian yang terjadi. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai salah satu sumber acuan bagi pihak medis terkait, khususnya rumah sakit atau spesialis jantung, dalam menyusun dan membuat kebijakan terkait penggunaan terapi beta blocker pada pasien gagal jantung dalam menekan angka kematian. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan terapi beta blocker pada pasien gagal jantung dan sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti mengenai meta-analisis dengan menggunakan metode Mental Hansel. Metode bagi penelitian yang digunakan yaitu studi ini menggunakan desain case control dengan menggunakan data sekunder yang telah disediakan oleh asisten laboratorium meta-analisis sebagai UAS Praktikum Meta-Analisis. Ada sebanyak 12 penelitian yang digunakan sebagai data yang terdiri dari kasus dan kontrol. Adapun penelitian yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini adalah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1981 hingga penelitian yang diterbitkan di tahun 2005. Analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pengujian Mental Hansel. Metode Mental Hansel adalah suatu metode penguji statistik untuk tabel 2x2 atau lebih yang dipergunakan untuk mengkontrol faktor perancu. Pada statistik khususnya uji Mental Hansel ini lebih sering disebut dengan odds ratio atau OR. OR ini sering dijumpai pada epidemiologi atau ilmu-ilmu kesehatan. Estimator odds ratio gabungan dari masing-masing strata dinamakan Mental Hansel odds ratio. Metode Mental Hansel adalah metode analisis untuk mengendalikan efek variabel perancu dengan cara mengelompokkan subjek menjadi kelompok yang homogen. Metode analisis stratifikasi Mental Hansel juga merupakan salah satu metode analisis multivariat yang digunakan untuk mengendalikan efek dari variabel perancu dengan cara mengelompokkan sampel menjadi kelompok yang memiliki kategori variabel perancu yang sama. Jumlah kelompok sampel atau strata yang dibuat adalah sebanyak hasil kali kategori dari variabel perancu yang akan dikendalikan.
Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data perbandingan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengujian terapi beta blocker dan gagal jantung kejadian mortality. Datanya tersaji dalam tabel seperti yang telah ditampilkan. Untuk keterangan data dapat dilihat bahwa nama variabel peneliti adalah nama peneliti, tahun merupakan tahun penelitian diterbitkan, AJ adalah frekuensi event dalam grup eksperimen, BJ adalah frekuensi no event dalam grup eksperimen, CJ adalah frekuensi event dalam grup kontrol, DJ adalah frekuensi no event dalam grup kontrol, N1J merupakan banyaknya partisipan pada grup eksperimen, N2J merupakan banyaknya partisipan pada grup kontrol. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Terlihat bahwa tabel summary statistik menunjukkan bahwa nilai minimum untuk variabel frekuensi event dalam grup eksperimen adalah sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 411 dengan min sebesar 95,83, kuartil 1 5, median 39 dan kuartil 3 sebesar 123,25. Untuk variabel frekuensi event dalam grup kontrol terlihat bahwa nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 449 dengan min sebesar 120,2, kuartil 1 9,5, median 52 dan kuartil 3 sebesar 167,5. Untuk banyaknya partisipan pada grup eksperimen dapat dilihat bahwa nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 1990 dengan min sebesar 705,3, kuartil 1 115,2, median 299, kuartil 3 1234,8. Dan untuk variabel banyaknya partisipan pada grup kontrol dapat dilihat bahwa nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 2001 dengan min sebesar 709,9, kuartil 1 124,2, median 301,5 dan kuartil 3 sebesar 1238,5. Selanjutnya dilakukan pencarian nilai odds ratio. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai odds ratio terbesar adalah pada penelitian Eglemer et al. Yaitu sebesar 0,7778, yang artinya kemungkinan kejadian pengobatan pasien gagal jantung dengan terapi beta blocker sekitar 0,8 kali lebih besar menurunkan tingkat kematian pada pasien gagal jantung daripada peluang pengobatan pasien gagal jantung dengan tidak menggunakan terapi beta blocker. Dari tabel juga dapat dilihat bahwa nilai odds ratio terendah yaitu pada penelitian BESS sebesar 0,0039, yang artinya kemungkinan kejadian pengobatan pasien gagal jantung dengan terapi beta blocker sekitar 0,01 kali lebih rendah menurunkan tingkat kematian daripada peluang pengobatan pasien gagal jantung dengan tidak menggunakan terapi beta blocker. Selanjutnya terdapat nilai bobot untuk Fick effect model dan random effect model. Dapat dilihat bahwa nilai bobot untuk Fick effect model terbesar adalah pada penelitian BAT yaitu sebesar 32,46%, sedangkan nilai bobot untuk random effect model yang terbesar yaitu pada penelitian Merit HF yaitu sebesar 14,76%. Dan untuk nilai bobot Fick effect model terkecil yaitu pada penelitian Eglemer et al. Yaitu sebesar 0,20%, dan untuk nilai bobot terkecil di random effect model yaitu pada penelitian Fisher et al. Sebesar 3,05%. Selanjutnya dicari nilai odds ratio gabungan. Dapat dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai OR untuk Fick effect model yaitu sebesar 0,0166 dengan confidence interval 95% berada pada 0,0116 hingga 0,0239, dan untuk nilai OR random effect model yaitu sebesar 0,0228 dengan confidence interval 95% berada pada 0,0119 hingga 0,0434. Dengan masing-masing p-value untuk kedua model adalah
lebih kecil daripada 0,0001. Dapat disimpulkan dari semua penelitian di atas dapat dilihat bahwa nilai odds ratio pada semua penelitian signifikan. Jika dilihat dari nilai p-value juga, maka kedua model Fick effect model dan random effect model memiliki nilai p-value sebesar 0,0001. Pada taraf nyata alpha 0,05, maka kedua model berpengaruh karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai T kuadrat sebesar 0,6215 dan H sebesar 1,57, I kuadrat sebesar 59,4% dengan confident interval 23,4% hingga 78,5%. Dapat dilihat bahwa semua nilai ini menunjukkan cukup terdapat heterogenitas statistik, sehingga dapat dikatakan cukup terdapat perbedaan dari semua penelitian tersebut. Selanjutnya adalah tampilan forest plot. Dari forest plot ini dapat kita lihat bahwa terdapat 12 penelitian yang digunakan. Adapun total kelompok eksperimen sejumlah 1.443 partisipan dan untuk kelompok kontrol dengan total partisipan sebesar 8.519. Pada bagian forest plot untuk odds ratio, semakin panjang garis horizontal itu menunjukkan bahwa confidence interval semakin jauh, dan kotak abu-abu menunjukkan nilai bobot untuk setiap penelitian. Dapat dilihat bahwa kotak abu-abu yang paling besar yaitu kotak untuk penelitian BAT, di mana nilai bobotnya senilai 32,5%, yang artinya penelitian BAT memiliki nilai bobot terbesar dibandingkan 11 penelitian lainnya. Garis 1 menunjukkan jika penelitian berada di sebelah kanan garis 1 itu artinya peluang untuk eksperimen lebih besar dibandingkan dengan peluang kelompok kontrol. Dan jika garis selang kepercayaan berada di sebelah kiri 1, yang artinya lebih kecil dari 1, menunjukkan bahwa nilai peluang untuk kelompok eksperimen lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil meta-analisis menunjukkan nilai odds ratio senilai 0,02, yang artinya kemungkinan kejadian pengobatan pasien gagal jantung menggunakan terapi beta blocker sekitar 0,02 kali lebih besar daripada peluang pengobatan pasien gagal jantung yang tidak menggunakan terapi beta blocker, di mana selang kepercayaan sebesar 95% dengan confidence interval dimulai dari 0,01 hingga 0,02. Nilai estimasi sebesar 0,02 yang artinya terdapat variabel perancu pada data pengujian terapi beta blocker dan gagal jantung kejadian mortality. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini tertera sebagai berikut. Berikut adalah hasil lampiran pengerjaan dengan menggunakan software R. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.